Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Putri. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di sini terdapat sebuah teks. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan dalam berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kalian bermain dengan teman-teman atau kalian memakan bekal kalian? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti kalian bermain dengan teman saat istirahat. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Sikap kalian harus rukun dan tidak boleh bertengkar. Di sini ada Udin dan Beni yang beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka sedang memakan bekal mereka. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Udin. Ibu menyiapkan bekal untuk Udin dan menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Kemudian Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Ibu berkata, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini Udin disuruh membagi bekalnya kepada teman-temannya. Dalam percakapan tadi, ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri katakan ataulah. Jika kita menulis kalimat perintah, harus diakhiri tanda seru. Seperti ini anak-anak simbolnya. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, kata tolong merupakan kalimat kata yang sopan. Jadi ketika kita menyuruh atau memerintah seseorang harus menggunakan kalimat yang sopan seperti kata tolong. Nah, kata tolong itu merupakan kata yang sopan. Tolong ambilkan minuman untuk saya. Nah, seperti itu anak-anak. Bacalah buku itu. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Rini. Bukalah bekalmu itu, Doni.
Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat perintah karena terdapat kata lah dan diakhiri dengan tanda seru pada akhir kalimat. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira jawaban apa yang tepat untuk melengkapi kalimat pada nomor 1? Ya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jagalah kebersihan kelas. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Rapikan buku-buku di rak agar rapi. Buanglah sampah. Nah, sekarang di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar menggunakan pensil warna, sedangkan Edo menggambar menggunakan spidol, dan Siti menggambar menggunakan. Anak-anak, coba kamu ambil krayon, pensil warna, dan spidol, lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut, dan amatilah apakah kalian melihat perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Ini ada gambar, maksudnya ada contoh gambar yang hasil dari krayon, hasil dari mewarnai menggunakan krayon. Contohnya seperti ini anak-anak, hasilnya terlihat nyata dan tebal tetapi agak sedikit kasar. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah, ini adalah contoh gambar mewarnai menggunakan spidol. Hasilnya tebal dan halus. Bagus kan anak-anak? Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat gambarnya? Warnanya tidak tebal, tetapi dia halus. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, jadi kita harus menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan. Makanya bisa menggunakan cara panjang atau cara pendek. Nah, ini cara panjangnya anak-anak. 122 berarti kalian jabarkan terlebih dahulu. 100 ditambah 20 ditambah 2. Kemudian 117. 100 ditambah 10 ditambah 7. Kalian bisa jumlahkannya satu-satu. 2 ditambah 7, 9. 20 ditambah 10, hasilnya 30. 100 ditambah 100, hasilnya 200. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah 239. Cara pendeknya, 122 ditambah 117. Nah, ini langsung ya anak-anak cara pendeknya. Jadi, 2 ditambah 7 hasilnya 9. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Dalam keranjang hitam ada 134 buah mangga. Di dalam keranjang merah ada 123 buah mangga. Ada berapa banyak buah mangga seluruhnya? Jadi,
kalian harus menjumlahkan buah mangga dalam keranjang hitam dengan buah mangga dalam keranjang merah. 134 ditambah 123. Hasilnya 257. Karena 4 ditambah 3 hasilnya 7, 3 ditambah 2 hasilnya 5, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, caranya sebagai berikut. Tambahkan angka satuan. Angka satuan ini adalah angka yang terletak di belakang. Nah, tambahkan angka puluhan. Angka puluhan adalah angka yang posisinya ada di tengah-tengah ini ya, anak-anak. Nah, tambahkan angka ratusan. Angka ratusan tempatnya ada di depan. Paling depan. Kemudian ada contoh lagi. 259 ditambah 40. Kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Hasilnya 9 ditambah 0 hasilnya 9. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Nah, 2 ini kita turunkan. 299. Ada lagi contohnya. 375 ditambah 23. Hasilnya 398. Karena 5 ditambah 3 hasilnya 8, 7 ditambah 2 hasilnya 9, dan kita turunkan angka 3-nya. Jadi 398. Kalian harus ingat, penjumlahan itu harus kalian jumlahkan secara bersama-sama. Dengan misalnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Tidak bisa jika puluhan dengan ratusan. Itu tidak bisa. Nah, ini kita ada contoh lagi anak-anak. 267 ditambah 129. Ini kita jabarkan. Kita menggunakan cara panjang. 200 ditambah 60 ditambah 7, 129. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 9. Kita jumlahkan. 200 ditambah 100 hasilnya 300. 60 ditambah 20 hasilnya 80. 7 ditambah 9 hasilnya 16. Kemudian kita tulis kembali 300. Kita tulis kembali 80. Nah, 16 kita pisahkan antara 1 puluhan dan 6 satuan. Kemudian kita tulis lagi 300. Nah, ini kita jumlahkan 80 ditambah 10. Hasilnya 90. Kemudian kita tulis lagi 6-nya. Nah, hasilnya adalah 396. Ini ada contoh 437 ditambah 227. 7 tambah 7, 14. Kita tulis 4, simpan 1. Nyimpannya di mana, Bu? Nah, nyimpannya sejajar dengan angka 3, angka 30-an. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Nah, kita tulis 6. 4 ditambah 2, 6. Jadi, hasilnya adalah 664. Berikutnya, 662 ditambah 239. 2 ditambah 9. Hasilnya 11. Berarti tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 6 berarti 7. 7 ditambah 3, 10. Kita tulis lagi 0, kita simpan satunya di atas. Nah, di atas angka 6 ya. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 2, 9. Selanjutnya,
327 ditambah 145. 7 ditambah 5, 12. Tulis 2, simpan 1. 1 ditambah 3, 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. 3 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4. Nah, kemudian kalian bisa tulis soalnya dan kalian kerjakan. Kalian tulis di buku masing-masing mata pelajaran. Bahasa Indonesia, tuliskan kalimat perintah minimal 3 yang kamu dengar hari ini. Tuh. Yang SBDP, tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, tadi sudah Ibu terangkan. Perbedaannya seperti apa? Kalian bisa lihat di slide yang sebelumnya. Setelah itu, kalian kerjakan yang matematika. Kalau kalian belum bisa atau belum paham, kalian bisa minta bantuan dengan ayah, mama, atau kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.